Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel DJJ Review. Di kesempatan video kali ini kita akan membahas sebuah mesin HPC atau High Pressure Cleaner, atau orang biasa menyebut sebagai HPW, High Pressure Washer, tapi lebih ngetrennya sih, lebih umumnya disebut sebagai mesin steam. Kali ini modelnya menggunakan sistem baterai atau cordless, jadi lebih praktis. Dari merek Xenon dengan model CD HPW 400. Ini katanya ya rekan-rekan ya, lebih kuat tekanannya dibanding cordless HPC yang model kecil. Kan ada tuh, saya pernah review juga yang model kecil, ini tekanannya lebih besar daripada yang itu. Nah, ini kita akan buktikan ya rekan-rekan ya, seperti apa untuk spesifikasinya dan kekuatan dari semprotannya. Langsung saja kita akan unboxing, kita akan cek, kita akan coba, dan nanti kita akan jelaskan tentang kelebihan dan kekurangannya di akhir video. Langsung saja ya rekan-rekan ya, kita mulai video kali ini membahas mengenai HPC dari Xenon CD HPW 400. Baiklah rekan-rekan, ini adalah kemasan dari power tool yang akan kita bahas di kesempatan video kali ini dari merek Xenon, sebuah cordless high pressure washer dengan model CD HPW 400. Untuk spesifikasinya, baterai 18 volt 6 ampere, input powernya 400 watt, kemudian flow rate-nya 300 liter per jam, pressure-nya 60 bar, tapi ini maksimum bisa sampai di 100 bar. Sekarang kita langsung akan unboxing dulu ya. Kita buka rekan-rekan ya, seperti ini. Ternyata masih ada tasnya lagi. Ya, kita keluarkan dulu. Ternyata tasnya lumayan besar ya rekan-rekan ya, seperti ini. Ini bahannya, tasnya dari seperti kain sintetis seperti itu ya, lumayan bagus untuk bahannya. Kemudian ini ada handle-nya, ini dari plastik kaku. Kemudian di bagian tengah ada talinya lagi, bisa kita gunakan untuk mengangkat juga. Ada karetnya juga bagian tengahnya. Di bagian samping ada resleting, bisa kita untuk membuka, mutar seperti ini. Selanjutnya kita buka seperti ini. Di dalamnya kita akan keluarkan semuanya. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, untuk kelengkapan aksesorisnya sudah kita keluarkan semua. Sekarang kita akan cek yang pertama dari buku manual instruksi. Ini cara penggunaan dalam bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya kita akan cek yaitu charger. Ini chargernya modelnya travel charger menggunakan jack yang gepeng. Kemudian untuk jack outputnya ini model DC standar. Bodi-bodi dari plastik dan lumayan ringan ya rekan-rekan ya, ini untuk chargernya. Spesifikasi outputnya adalah 21 volt 1,2 ampere DC. Nanti kita akan cek lebih lanjut. Kemudian kita akan bahas yang kedua adalah baterai ya. Baterainya ini tebal banget rekan-rekan ya, karena ini 6 ampere. Kalau bodi-bodi dari plastik ini kualitasnya biasa saja untuk plastiknya. Bagian atasnya ada 3 pin untuk tegangan. Kemudian bagian depannya ini pengunci seperti biasa. Di sini mereknya Xenon, tegangannya 16 sampai 21 volt. Tidak ada indikator level baterainya, hanya ada tertulis power share. Jadi bisa diganti menggunakan baterai yang sejenis model seperti ini. Oke, selanjutnya ini untuk aksesorisnya ya. Ini untuk tempat sabunnya, untuk semprotannya nanti bisa kita pasang. Ini bahannya plastik. Kemudian yang selanjutnya ini untuk filter di ujung selang inputnya. Kemudian ini ada satu set ini untuk selang juga ya, untuk keran. Kemudian ini filter untuk bagian input dari mesinnya. Jadi filternya nanti ada 2. Selanjutnya ini adalah selang input. Lentur juga ini selangnya, tapi tidak terlalu panjang ya, hanya sekitar 2 meter saja untuk panjangnya. Oke, seperti itu untuk selangnya. Kemudian selanjutnya kita bahas ini adalah untuk gunnya ya, kan spray gunnya ya, ini seperti ini, bahannya plastik. Inputnya ini malah kuningan ya rekan-rekan ya, lumayan bagus. Kemudian ini untuk nozzle ujungnya, nozzle utamanya yang mengatur dari bentuk semprotannya dan tingkat kekencangan dari semburannya nanti. Ini bisa buka tutup, untuk bagian ujungnya tinggal kita putar saja. Kemudian ini ada sambungannya supaya kita kalau mau pakai yang agak panjang bisa kita sambung seperti ini nanti. Nanti kita akan rakit ya rekan-rekan ya. Kemudian ini adalah selang untuk high pressure-nya, bagian output. Ini untuk connectingnya juga bahannya besi ya. Oke, seperti itu rekan-rekan untuk aksesorisnya. Sekarang kita akan bahas untuk unit utamanya. Warnanya oranye seperti ini ya.
kalau dari body ini bahannya plastik ya. Untuk bahannya ini kualitasnya biasa saja. Untuk finishingnya lumayan oke, desainnya juga oke. Di sini ada handle-nya untuk mengangkat. Kemudian ini ada mereknya Xenon. Bagian samping kanan di sini label untuk spesifikasi ya. Di bagian handle-nya di sini ada pin. Ini bisa kita lepas. Ini untuk membersihkan ujung nozzle-nya jika tersumbat kotoran. Kita bisa taruh lagi seperti ini. Di sampingnya ada switch untuk on off biasa, ada pelindungnya plastik elastis seperti ini. Oke, selanjutnya ini adalah bagian inputnya ya rekan-rekan ya, input airnya nanti di sebelah kanan, kemudian di sini ventilasi udara untuk bagian motornya, kemudian ini untuk outputnya ada di sebelah kiri untuk output dari air. Di bagian samping kanan di sini ada penutup mika ya. Ini adalah kompartemen untuk baterai. Jadi baterainya nanti kita pasang di sini. Ini 6 ampere. Ini pas ya rekan-rekan ya untuk posisinya. Setelah kita pasang tinggal kita tutup seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba ukur untuk beratnya ada di angka 3,7 kg ya. Tidak terlalu berat untuk seukuran HPC seperti ini. Kemudian untuk tingkat kebisingannya ada di angka 83 dB ya. Selanjutnya saya akan ukur daya untuk pengecasan. Kita coba nyalakan dulu. Oke, sudah mulai menyala ini. Daya standby-nya ada di angka 1,1 watt ya. Sekarang kita coba ukur untuk outputnya ada di 21 volt ya, standar untuk chargernya. Sekarang kita coba langsung untuk mengecas saja. Oke, seperti ini rekan-rekan ya, sudah mulai mengecas. Ini indikatornya sudah berwarna merah. Untuk pengecasannya ini adalah 15 watt ya rekan-rekan ya, dayanya berarti hanya sekitar 0,7 ampere ya, tidak sampai 1 ampere. Oke, ini sudah penuh. Sekarang kita cabut saja. Waktu pengecasannya masih lama ya rekan-rekan ya, di atas 4 jam. Oke, kita ukur untuk output baterainya ada di 21 volt ya. Jadi bukan 18 volt, tapi realnya ada di 21 volt. Baik, sekarang kita akan instalasi untuk aksesorisnya ya. Ini untuk nozzle-nya kita pasang di bagian stick penyambungnya. Tinggal kita masukkan dan kita putar. Kemudian untuk gunnya ini tinggal kita pasang juga di bagian penyambungnya. Untuk selang high pressure-nya, cara pemasangnya tinggal kita masukkan seperti ini. Kita dorong ke dalam, kemudian kita kunci, kita putar. Untuk bagian output dari mesinnya tinggal kita pasang seperti ini, bagian selang high pressure. Ini selang inputnya, kita pasang quick couplernya. Kemudian kita kencangkan. Kemudian bagian input selangnya kita pasang filter. Seperti ini ya. Tinggal kita pasang, mudah kalau ini. Kemudian untuk bagian mesinnya kita pasang juga untuk filternya supaya nanti kotoran tidak masuk. Kemudian tinggal kita pasang, kita gabungkan dengan quick coupler yang sudah kita pasang selangnya ya. Tinggal kita dorong dan kita kunci. Oke, seperti ini sudah terakit semua. Sekarang kita akan coba langsung ya rekan-rekan ya. Ini sudah saya siapkan di luar rumah. Kita pasang dulu untuk baterainya. Ini menggunakan yang 6 ampere bawaan. Kita masukkan dulu inputnya yang ada filternya, kita masukkan ke dalam ember dan ini siap kita coba. Untuk bagian nozzle-nya nanti bisa kita atur, kita putar, buka tutup seperti ini untuk bentuk semburannya. Sekarang kita nyalakan dulu. Oke, sudah mulai menyala. Dan ini hasilnya rekan-rekan ya. Ini kalau tekanan paling halus seperti ini, menyebar dia. Kemudian kita coba untuk tekanan paling kencang, dia kecil banget untuk ujungnya dan jauh untuk semburannya. Dan ini sudah auto stop ya rekan-rekan ya. Kalau kita lepas, dia akan berhenti untuk mesinnya otomatis. Nah, untuk panjang semburannya ini sekitar 6 meter sampai 8 meter ya rekan-rekan ya. Lumayan jauh untuk semburannya. Ini untuk hasil semprotannya. Ini yang paling lembut, dia menyebar. Kalau yang paling kecil ini tekanan paling tinggi, dia lancip. Ini kita coba untuk menyemprot kardus juga semprotannya kencang banget. Jadi langsung jebol ya untuk kardusnya. Sekarang kita coba untuk membersihkan
jalan seperti ini, konblok. Untuk sisa-sisa tanahnya kita bisa bersihkan menggunakan steam dari Xenon ini. Semburannya lumayan sih ya rekan-rekan ya, cuma memang debit airnya tidak terlalu besar, cuma semburannya ini kencang. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk membersihkan kendaraan ya rekan-rekan ya. Kalau untuk bagian bodi-bodi seperti ini sebaiknya menggunakan tekanan yang sedang saja, jangan terlalu kencang, nanti akan merusak bodi juga. Untuk yang kencang kita bisa gunakan untuk membersihkan di bagian kolong ini, lumayan kencang juga ya rekan-rekan ya. Cuma memang ini kalau dibandingkan dengan HPC yang dari listrik ini debitnya kurang cepat ya, kurang banyak. Oke, selanjutnya saya akan coba menggunakan tempat sabun ini ya. Kita isi dulu untuk sabunnya. Setelah itu tinggal kita pasang di bagian ujung dari nozzle-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita langsung aplikasikan. Bisa keluar ya rekan-rekan ya untuk sabunnya, tapi tidak bisa berbusa banget, hanya seperti cairan seperti itu. Nah, seperti ini. Bisa keluar untuk sabunnya. Cuma kalau saya sih lebih suka manual seperti ini ya rekan-rekan ya, untuk mengaplikasikan sabun lebih rata dan tentu saja lebih hemat dari sabunnya. Jadi tidak terlalu banyak terbuang tercampur air dari semprotannya. Saya lebih suka manual seperti ini. Selanjutnya tinggal kita bilas. Untuk membilas ini menggunakan kecepatan yang sedang saja, nggak usah paling kenceng. Yang penting airnya nanti bisa turun. Menurut saya sih bisa berjalan dengan normal ya untuk mesinnya ini. Untuk mencuci, membersihkan kotoran di bawah kolong juga oke. Untuk membilas seperti ini juga tidak ada masalah. Cuma memang kalau kita perlu debit air yang lebih banyak, ini masih kalah dengan HPC yang menggunakan listrik. HPC yang menggunakan listrik itu lebih kencang, lebih besar untuk debit airnya. Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan ya untuk percobaannya. Setelah selesai kita bisa packing kembali, kita bisa masukkan kembali ke dalam tas seperti ini. Untuk aksesorisnya, selang-selang dan semua baterai dan kelengkapan yang lain bisa kita masukkan kembali ke dalam tasnya. Kemudian nanti kita bisa simpan di dalam rumah ataupun kita bisa simpan di kendaraan ya, karena ini simple untuk tasnya. Jadi bisa kita bawa kemana-mana. Nah, seperti ini. Kita bisa simpan di bagasi mobil di belakang, jadi saat kita jalan kemana kita bisa tetap bisa membersihkan atau mencuci kendaraan kita tanpa harus repot menarik-narik kabel listrik. Baiklah rekan-rekan, sudah selesai kita mencoba HPC atau HPW dari merek Xenon CD HPW 400. Sekarang waktunya kesimpulan ya rekan-rekan ya. Yang pertama, dari build quality-nya saya rasa ini tergolong biasa saja ya rekan-rekan ya. Dari kualitas plastik-plastik untuk bodinya ini tergolong biasa saja. Kemudian finishingnya sih lumayan oke, desainnya juga lumayan bagus. Kalau dari segi tekanannya ini kalau saya coba ini berada di level tengah ya rekan-rekan ya, antara HPC yang cordless yang kecil sama HPC listrik, ini berada di tengah-tengah. Kemudian keunggulan yang lain ini adalah praktis ya rekan-rekan ya, praktis dibawa kemana-mana, disimpan di dalam kendaraan juga bisa, di dalam mobil, ada tasnya juga, jadi praktis untuk dibawa kemana-mana. Kemudian yang selanjutnya keunggulannya adalah ini bisa digunakan di dua jenis air ya rekan-rekan ya, jadi yang dari keran bisa, jadi keran langsung masuk, itu bisa, kemudian di dalam ember disedot ke mesin ini juga bisa. Jadi ini ada dua fungsi. Kalau dari segi kekurangannya mungkin dari charger ya rekan-rekan ya, karena ini baterainya adalah 6 ampere, besar banget untuk baterainya. Cuma chargernya itu di bawah 1 ampere setelah kita tadi tes ya. Jadi untuk pengecasan itu masih di atas 4 jam ya rekan-rekan ya, lumayan lama. Terus yang jadi catatan lagi, saya juga agak bingung juga rekan-rekan ya, waktu percobaan tadi saat dicoba untuk mencuci kendaraan ini beberapa kali berhenti ya rekan-rekan, berhenti beroperasi. Bisa dinyalakan lagi, ini dipencet
off dulu baru di on kan lagi, nanti bisa bekerja kembali, tapi tidak banyak, hanya beberapa kali saja tadi berhenti beroperasi, padahal air normal dan tekanan juga normal semuanya. Saya tidak tahu masalahnya di mana, atau mungkin hanya unit sini saja atau unit yang lain, saya juga belum tahu. Mungkin rekan-rekan yang sudah menggunakan unit ini, Xenon HPW 400 ini, rekan-rekan bisa tulis saja di kolom komentar tentang apakah sama dengan yang kejadian di unit ini. Kalau dari segi harga, ini dijual di toko online dengan harga kisaran 1.200.000 ya rekan-rekan ya. Menurut saya sih harganya juga lumayan ya. Kalau yang kecil kemarin yang pakai baterai kecil itu nggak nyampe 1 juta itu dapat. Tapi kalau yang ini mungkin karena baterainya 6 ampere, kemudian kapasitas dari semprotan airnya itu tekanannya lebih tinggi, jadi harganya juga lebih tinggi daripada yang model kecil. Oke, untuk kesimpulan akhirnya, ini lebih cocok digunakan untuk orang-orang yang suka traveling ya rekan-rekan ya, suka jalan-jalan menggunakan kendaraan, keluar kota, kemudian mungkin pulang kampung, di rumah listriknya tidak kuat untuk menggunakan listrik yang besar. Ini sangat cocok untuk driver-driver online. Ini cocok banget karena bisa ditaruh di kendaraan, di dalam mobil, kemudian nanti pas kita berhenti, kita parkir lama, kita bisa menggunakan mesin ini dengan praktis, bisa dari kran ataupun dari air langsung, jadi lebih praktis. Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan ya untuk review kita kali ini, mesin HPW dari merek Xenon CD HPW 400. Semoga dapat menjadikan inspirasi dan mungkin referensi buat rekan-rekan yang sedang mencari mesin HPW atau HPC untuk rekan-rekan sekalian. Yang sudah menonton terima kasih, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang suka dengan video ini silahkan klik like, yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Review. Terima kasih dan tetap semangat.